Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang, tadi sih saya dengar ya, kalau yang presentasi kalian udah oke, bahkan lebih lengkap. Ini hanya rangkumannya aja, hanya ringkasan dari modul 4 tuh ada apa isinya. Ini kita tentang kode etik keguruan. Kalau kalian mendengar kata kode etik, ada yang mau volunteer nggak? Mau kasih, apa sih kalau dengar kode etik itu apa yang ada di pikiran kalian? Yang terlintas di pikiran kalian kode etik itu apa? Siapa? Satu, dua orang? Unmute, bisa jawab? Peraturan yang mengatur tingkah laku guru, Bu. Aturan yang mengatur tingkah laku guru. Oke. Ada lagi? Tata tertib, Bu. Tata tertib. Oke, kita lihat ya. Apa sih kode etik? Karena setiap profesi biasanya ada kode etiknya. Misalnya, saya sebagai psikolog, ada kode etik psikolog. Bahkan kita ada tebel ya buku kode etiknya tuh. Untuk psikolog seperti apa. Contohnya, menjaga kerahasiaan klien. Itu contoh kode etik. Aturan-aturan yang sudah disepakati, biasanya dengan asosiasi. Nah, atau organisasi. Nah, ini kode etik, pengertian kode etik. Dalam menjalankan tugas profesinya, bisa di-mute masing-masing ya, biar saya fokus untuk menjelaskan. Dalam menjalankan tugas profesinya, guru pada dasarnya memerlukan kode etik. Di Indonesia, kode etik yang dimaksud adalah kode etik guru Indonesia, yaitu suatu aturan yang menjadi pedoman bagi guru Indonesia dalam menjalankan tugas profesi dan aktivitasnya. Meskipun rumusan kode etik tersebut sesungguhnya masih memerlukan penjabaran secara lebih rinci lagi. Tapi setidaknya profesi guru, kita udah belajar tentang profesi kan Jumat lalu. Profesi itu sesuatu yang serius kan, bukan yang abal-abal, karena ada persyaratan untuk suatu pekerjaan disebut profesi kan. Nah, makanya itu diperlukan kode etik. Kode etik ini yang menyusun siapa? Biasanya itu adalah kumpulan dari asosiasi ya, dalam asosiasi. Kalau kode etik ini, saya kasih contoh. Misalnya kan gini. Kalau kode etik, sebentar, kenapa suaranya ini ya? Contoh manfaat kode etik seperti ini ya. Misalnya kalian pernah dengar nggak yang viral atau viral ya? Dulu kayak ada guru dipolisikan orang tua murid ya. Dipolisikan siswa karena ada melakukan kekerasan. Nah, kalau misalkan guru nggak tahu aturan, ya itu saya nggak tahu dari sisi mana itu hanya yang tahu kan kita kalau baca berita di medsos, kita kan cuma lihat dari satu sisi kadang ya, kita kan nggak tahu situasi sebenarnya seperti apa. Jadi ini hanya sebagai contoh. Misalnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru di Indonesia terhadap siswanya. Nah, kalau guru itu mungkin dia tidak mengerti kode etik atau dia tidak tahu kode etik. Nanti kamu bisa browsing atau ini kalau mau detail apa sih kode etik guru Indonesia apa aja. Biasanya kalau guru yang sudah terdaftar, yang legal, maksudnya guru yang punya memang benar-benar ya kayak kalian ijazah, sertifikasi dan sebagainya itu pasti dia atau menggabung dalam profesi, asosiasi profesi itu juga akan dijelaskan tentang kode etik. Jadi guna kode etik itu nggak untuk menjaga diri, juga untuk melindungi diri, juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diingini. Kayak gitu ya, kalau misalkan aturan itu apa sih gunanya aturan? Aturan itu kan gunanya untuk supaya lebih tertib, supaya lebih aman. Coba kalau nggak ada aturan. Lost gitu aja nggak ada, jadi bingung kan? Kayak misalkan, ya udah kalian mau kuliah jam berapa aja deh kuliah. Kacau kan?
Tapi kalau misalkan oke kita kuliah jam 8, toleransi waktu ini 10-15 menit, misalkan kayak gitu. Itu ada aturan jelas kan. Jadi kalian, oh berarti rule-nya gini, saya harus begini. Jangan sampai keluar dari jalur. Jalur itu maksudnya aturan. Kode etik guru Indonesia yang sekarang masih berlaku adalah kode etik guru yang dirumuskan PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia tahun 94. Perlu disadari bahwa kode etik inilah yang harus dipedomani oleh guru Indonesia dan mengabdikan dirinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nanti silakan kamu cek apa ada yang terbaru ya, mungkin edisi revisinya. Pengabdian yang guru lakukan pada hakikatnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya guru itu ada dengan tidak ada kode etik, sebenarnya ya, itu harus punya integritas. Oke. Kode etik tersebut mengandung ada 3 hal, nilai filosofis, teoritis, dan pragmatis. Filosofis apa? Kalau filosofis itu, kode etik mencerminkan nilai luhur dan esensial. Sedangkan secara teoritis, kode etik itu dirumuskan berdasarkan pada nilai-nilai tuntutan standar keilmuan dan keahlian. Secara pragmatis, kode etik tersebut dapat diterapkan oleh para guru dalam melaksanakan misi tugas profesinya. Filosofis, namanya filosofis, nilai luhur esensial. Teoritis, teoritis apa? Nilai-nilai tuntutan standar keilmuan dan keahlian. Pragmatis, pragmatis apa? Yang diterapkan oleh para guru dalam melaksanakan misi tugas profesinya. Fungsi kode etik keguruan. Kode etik guru berfungsi pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi, seperti yang tadi saya sudah kasih contoh di awal. Agar dapat bertanggung jawab pada profesinya. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanannya. Sehingga jasa profesi guru dapat diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah secara kurang proporsional. Guru diharapkan mampu menjalin hubungan yang harmonis, dinamis, kooperatif, normatif, dan mutualistis dengan teman sejawat, sesama guru, siswa, orang tua siswa, pimpinan, masyarakat, dan dengan misi tugasnya sendiri. Itu inti dari modul 4. Nanti kalau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa, tadi yang sudah kalian cari, itu ada pendalamannya. Nanti bisa browsing juga, nanti minggu depan bisa kabarin juga, Bu, ada revisi-revisi terkait dengan kode etik dan silahkan disampaikan. Kita Merdeka Belajar, kalian belajar sumber dari mana saja. Belajar di mana saja. Kalian mau bentuk seperti apa pembelajarannya. Saya cuma fasilitator. Oke? Ada pertanyaan dari penjelasan atau modul 4 ini? Silakan kalau ada pertanyaan.